Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Jendela Mistis dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya Taufik, tentunya masih di channel Jendela Mistis. Pada video kali ini saya tidak akan membawakan sebuah cerita misteri ataupun cerita mistis. Melainkan di sini saya akan sedikit membahas perseteruan antara pesulap merah dan juga para dukun yang ada di Indonesia. Sebelumnya saya minta kepada kalian tonton video ini sampai habis agar kalian tidak gagal paham dan kalian juga tahu apa yang saya katakan. Sebelumnya di sini saya akan memulai dari pesulap merah. Jujur, saya pribadi, saya percaya bahwa ilmu sulap itu ada, ilmu gaib itu ada, dan santet pun itu juga ada. Itu pendapat saya. Saya tidak tahu dengan pendapat kalian. Tetapi, jika di antara kalian yang menyukai pesulap merah ataupun menyukai Gus Samsudin, harusnya kalian itu mendamaikan mereka. Gitu loh. Kalau kalian selalu memberikan komentar yang tidak enak ataupun sedikit provokator, yang ditakutkan, masalah ini semakin lama semakin besar. Dan sebenarnya simpel sih, apa salahnya jika di antara kalian ada yang mengakui, minta maaf. Sudah selesai kan dari kemarin-kemarin kan? Apalagi kemarin sempat Gus Samsudin datang ke Jakarta. Katanya mau menemui lah pesulap merah, Marcel itu. Tetapi tidak ketemu. Dari pihak pesulap merah juga mengatakan tidak ada kontak, tidak ada komunikasi sebelumnya. Dari pihak Gus Samsudin katanya sudah nelpon, tetapi tidak diangkat. Di WA centang 1, di WA juga tidak diangkat. Nah, jika ini benar-benar masalah, kenapa tidak kalian selesaikan? Gitu loh. Jangan alasan ditelepon tidak bisa, setelah itu WA tidak bisa, tidak ada komunikasi. Kalian entertainment, banyak orang yang mengetahui sebenarnya. Kenapa kalian tidak mencari tahu? Ya memang, saya tahu kan, pesulap merah itu mempunyai niat baik. Ingin membuktikan para dukun yang pura-pura sakti. Bukan dukun yang benar-benar sakti, itu tidak mungkin. Dikarenakan apa? Orang yang benar-benar dukun dan dia mempunyai kesaktian, dia tidak akan mempunyai rumah ya seperti kita lah di desa. Mereka pasti membuat rumah, entah itu di dalam hutan atau di kaki gunung, di lereng gunung. Dikarenakan apa? Dia sadar bahwa dirinya ini mempunyai ilmu yang benar-benar sakti. Dan tidak mungkin dukun yang benar-benar sakti nonton YouTube. Gitu loh. Ya sekarang gimana mau nonton YouTube? Tinggalnya saja di tengah-tengah hutan, di lereng gunung. Jaringannya memang ada. Ya mereka tidak butuh hal-hal elektronik, tidak butuh. Apa yang mereka butuhkan? Mereka melakukan meditasi. Mereka menguji kemampuan-kemampuan mereka. Gitu loh. Nah, setelah itu, dan mungkin kalian juga tahu lah, banyak orang yang stres akibat mempelajari sebuah ilmu. Dikarenakan apa? Itu seperti ini saja. Jika kalian belajar ilmu matematika, kalian masih kelas 1 SMP. Jika pelajaran matematika yang ada di SMK diajarkan kepada kamu, cepat paham tidak? Enggak kan? Dikarenakan apa? Semua ilmu itu bertahap, ada tingkatannya. Bukan tiba-tiba belajar langsung sakti. Bukan seperti itu. Ayolah, kita sebagai masyarakat Indonesia, kita membantu mereka. Membantu mereka agar segera clear masalah ini dan tidak jadi trending topik di Indonesia. Apa kata dunia? Kalau di Indonesia yang dari dulu, ya banyak orang yang berkata Indonesia mempunyai orang yang bisa santet. Ya kan? Sekarang tiba-tiba ada masalah tentang santet. Negara-negara lain yang melihat kita seperti apa?
ayolah kita berpikir positif, kita membantu mereka agar masalah mereka cepat clear. Setelah itu, pesulap merah dengan Gus Samsudin belum selesai, muncul lagi dari organisasi Dukun Indonesia yang katanya menuntut pesulap merah agar mempertanggungjawabkan apa yang sudah dikatakan. Kalau ada di antara kalian ini yang mengakui kesalahan dan minta maaf, semuanya sudah clear. Apa salahnya sih kita minta maaf? Kita minta maaf bukan berarti kita salah. Hanya karena kita ingin rukun, ingin hidup damai. Ya sekiranya kalau mau bikin trending, bikin viral ya mikir-mikir dikit lah. Bukan hal-hal yang seperti itu dijadikan trending. Ya mungkin di antara kalian yang percaya ilmu gaib itu ada, dan tidak percaya bahwa ilmu sulap itu tidak ada. Ya sudah, kalian tinggal toleransi, saling menghargai. Seperti itu. Dikarenakan apa? Dukun itu bukan hanya satu. Dari dulu sampai sekarang. Dari dukun beranak, dukun pijat, dan dukun yang lain-lain. Mungkin di tahun 80-an, di tahun 90-an, banyak orang yang melahirkan dibantu oleh dukun beranak. Saya yakin, dikarenakan apa? Pada zaman itu, susah untuk mencari rumah sakit, klinik. Sekarang listrik saja belum rata pada zaman itu. Bagaimana mau mencari rumah sakit? Yang dibutuhkan siapa? Dukun beranak kan? Walaupun dia mempunyai profesi sebagai dukun, dia membantu masyarakat yang membutuhkan, dan tidak memberikan mahar. Semisal membantu persalinan, maharnya segini. Tidak. Jika semuanya sudah clear, barulah mungkin dari pihak yang meminta tolong ini akan memberikan sesuatu lah sebagai ucapan terima kasih sudah dibantu. Dan misal kalian yang menyukai pesulap merah, kalian percaya bahwa ilmu magic itu ada, ya memang ada. Itu bisa dipelajari. Gitu loh. Itu trik, tips. Saya tahu. Dikarenakan saya sudah pernah seperti itulah. Itu ada caranya. Kecuali kebal tembak, kebal bacok, itu baru benar-benar sakti. Paham? Ya apa salahnya sih kita itu berdamai? Nih, saya akan memberikan tips pada kalian. Ini sudah bengkok kan? Jika orang yang benar-benar sakti, itu akan seperti ini. Seperti ini. Kalau orang yang benar-benar sakti, orang yang benar-benar kebal, tidak bisa ditusuk pakai jarum. Tetapi, kalau yang hanya trik, itu ada caranya. Tinggal kalian lihat saja. Seperti ini dengan seperti ini. Kalian masukkan kan? Nah, seolah-olah tidak masuk, kan? Nah, satu bengkok. Nah, itu trik. Kalau memang dia benar-benar sakti akan seperti ini. Dan yakin itu pasti tembus. Saya yakin. Tidak banyak orang yang mempunyai kesaktian seperti itu. Masalah yang sebenarnya kecil, masalah sepele, dan sekarang semua itu sudah berubah menjadi masalah yang cukup besar. Dikarenakan apa? Membawa nama Tuhan, membawa nama agama. Seperti itu. Jika di antara kalian, ya silakan untuk mencari AdSense, untuk menghibur para viewer. Ya silahkan kalian pakai cara kalian sendiri, tanpa harus membawa-bawa nama agama maupun membawa-bawa nama Tuhan yang sekarang tambah menjadi besar.
Dari para ustadz sudah mulai berkomentar, para dukun-dukun juga sudah berkomentar. Bahkan ada yang sudah dilaporkan. Sebenarnya ini sangat miris. Kenapa bisa dikatakan miris? Mana jiwa toleransi kita? Ya jikalau kalian melihat seseorang yang melakukan kesalahan, ya kalian nasihatilah. Nah, dikarenakan sebagai netizen kita tidak bisa melihat secara langsung, ya kita doakan. Mending kita doakan saja. Jangan kalian membawa-bawa sebuah fans, lalu kalian berkomentar, menjelek-jelekan si ini, si itu, si ini, si itu. Asal kalian tahu apa yang kalian ketik, itu bisa dijadikan bahan provokator. Kenapa saya bisa berkata seperti ini? Saya melihat banyak di komentar. Ada yang sedikit provokator, saya tahu. Ya saya juga tidak tahu ya, yang nulis itu benar-benar ngefans sama idolanya atau tidak, atau hanya ingin mengadu domba. Sebelumnya aman-aman saja kan negara kita dari dulu sampai sekarang. Ya mungkin bagi kalian mungkin yang mengatakan seperti ini, iya dikarenakan dulu belum ada pesulap merah, belum ada yang berani membongkar seperti itu. Bukan itu yang saya maksud, yaitu tentang toleransi. Kita saling menghargai, apa salahnya jika kita menghargai orang lain? Pasti kita juga akan dihargai. Seperti itu. Dan bagi kalian yang menikmati hiburan di YouTube dan kalian melihat, ya mungkin ada yang tarung dengan dukun atau apa, atau santet atau apa. Kalian lihat dulu yang mereka lakukan. Itu benar-benar sakti atau hanya trik, hanya palsu. Jangan belum kalian melihat secara langsung, tiba-tiba kalian mengatakan, wah ini nggak beres. Pertama, kalian sudah seuzon, memfitnah. Pikiran kalian sudah kena, sudah rusak. Sekarang, bagi kita atau bagi kalian yang sudah mempunyai anak istri, lebih baik kalian bekerja, urusan mereka ya biarkan urusan mereka. Kalian bekerja mencari nafkah untuk menafkahi istri dan anak kalian. Tidak usah kalian ikut campur dengan hal-hal yang seperti itu ya. Di sini saya bukan ingin mencari sensasi, bukan. Dikarenakan masalah ini semakin lama bukan cepat selesai, malah tambah besar. Itu loh yang saya takutkan. Ini masih perang di sosmed, masih perang di komentar. Jika atau mungkin pada suatu saat nanti benar-benar perang secara fisik, mau jadi apa negara kita? Negara yang sebelumnya aman, damai, gara-gara masalah seperti itu jadi rusak, jadi ruwet, ambyar. Ya itu tadi yang saya katakan. Di sini saya hanya ingin memberikan edukasi kepada kalian, dan saya mengajak kalian untuk mendoakan antara pesulap merah dan juga Gus Samsudin ataupun para dukun. Kita doakan agar masalah mereka segera selesai dan ada berita viral lainnya selain ilmu hitam dan juga ilmu merah. Jika perdebatan ini selalu terus dilaksanakan sampai kapanpun, tidak akan selesai. Tidak akan selesai. Karena apa? Magic sama mistis sama gaib itu sudah beda. Ya kalau gaib itu pasti akan melakukan beberapa ritual. Prihatin lah. Dari puasa mute, puasa Senin Kamis, puasa pendem, habis itu puasa mulut. Puasa mulut itu tidak berbicara, topo pendem. Habis itu mengamalkan beberapa amalan-amalan. Itu yang dinamakan ilmu gaib. Tetapi jika kalian menginginkan atau pengen tahu lah tentang ilmu magic atau ilmu sulap,
Dan semua itu juga sudah diajarkan. Dan tolong kalian lihatlah perbedaannya. Jika kalian cerdas, pasti kalian browsing perbedaan antara ilmu gaib dan juga ilmu magic ataupun ilmu sulap. Di Google sudah ada. Dan bagi kalian yang tidak percaya dengan santet itu ada. Kenapa undang-undang sampai ada peraturan tentang santet? Kenapa? Kalau kalian tidak percaya ya sudah. Kenapa kalian takut? Dari dulu sampai sekarang, dari nenek-nenek kita dulu, ya saya percaya saja. Dan saya pun juga pernah melakukannya. Tips, trik, sulap, ilmu gaib yang katanya dibacok gak keluar luka, yaitu memang ada triknya, dan juga ada yang benar-benar sakti. Yang belum kita temukan itu yang benar-benar sakti. Ini. Kalau yang pura-pura sakti banyak. Gitu loh. Sekarang seperti ini saja. Ini jarum pentul kan. Ada orang yang menempelkan di sini, katanya itu kebal, nggak bisa masuk. Ya kan? Saya coba. Bengkok kan? Karena itu ada triknya. Ada tips. Jika kalau saya benar-benar mempunyai ilmu kebal, saya akan nusuk seperti ini. Nih. Kita masukin. Gitu. Itu benar-benar sakti. Asal kalian tahu tuh. Ya, semoga kalian cepat berdamai dan ada berita lain lagi yang trending lagi. Dan semoga kalian juga bisa mengambil hikmah, bisa mengambil sisi positif di balik masalah ini, dan semoga masalahnya cepat selesai dan kita hidup seperti biasa lagi tanpa ada yang ngomong tentang sulap, tentang ilmu magic, ilmu gaib. Saya bisa mengatakan semua ini, pertama saya pernah melakukan, pernah merasakan. Yang kedua, kebetulan almarhum kakek saya dulunya juga orang pintar. Beliau ini bisa mengobati orang-orang sakit, entah itu sakit fisik ataupun sakit gaib. Tetapi tidak dimintai mahar. Sebelum pasien itu sembuh, kakek saya tidak akan menerima mahar sedikit pun. Dan jika si pasiennya ini sudah sembuh, kakek saya tidak meminta segini, harga segini, tidak. Seikhlasnya. Itu perbedaan dukun dulu sama dukun yang sekarang. Kalau dulu dukun yang benar-benar sakti, itu loh. Dan saya yakin saat ini juga masih ada, pasti. Dukun yang benar-benar sakti pasti masih ada. Banyak video-video viral, apalagi yang di Banyuwangi. Pasti kalian pernah dengar, seorang laki-laki yang mau dibegal, ditembak tidak mempan. Hanya bajunya saja yang robek. Nah, kalau masalah ini selalu dilanjutkan terus-terusan seperti ini, tidak akan selesai. Diibaratkan seperti ini, ilmu pasti, seperti matematika. 1 tambah 1, kalau kita berpikir secara logika, jawabannya 2. Tetapi, jika saya menjawab 1 tambah 1 menjadi 11, ya sudah, itu hak saya. Seperti itu saja. Saya menghargai kalian, kalian menghargai saya. Dengan pendapat kita masing-masing. Tetapi, apa kalian tidak kasihan dengan orang yang menemukan ilmu matematika? Itu juga sama seperti para orang yang benar-benar sakti. Mereka sudah belajar sungguh-sungguh, melakukan ini, melakukan itu. Setelah semua dilakukan, mereka dicaci.
Setelah itu stres. Banyak orang yang mencari ilmu, otak tidak kuat, hati juga tidak kuat. Akhirnya apa? Gila dia. Ya, kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini ya mungkin hanya sementara. Ya memang seperti ini keadaan saya. Saya hanya ingin semoga Indonesia baik-baik saja. Jangan ditambah-tambahi lagi lah masalahnya. Dan semoga masalah kalian segera selesai. Dan jangan ada perseteruan seperti ini lagi. Yang saya inginkan, apa salahnya di antara kalian ada yang meminta maaf? Padahal orang yang meminta maaf, orang yang mengakui salah, dia belum tentu salah. Semisal ya, saya tidak punya salah, saya minta maaf kepada kalian. Bukan berarti saya ini salah. Ya dikarenakan saya menghargai kalian, ya sudah saya minta maaf. Clear kan masalahnya? Selesai kan? Sebenarnya untuk menyelesaikan masalah itu mudah. Tinggal bagaimana saja orang itu yang menghadapinya. Kalau pakai kepala dingin, tidak mungkin sampai seperti ini. Tetapi kalau di konten, habis itu gerebek lah, seperti gerebek di Padepokan Gus Samsudin itu kan. Setelah itu ada kericuhan. Ya banyak yang mengatakan semua itu hanya settingan dan juga benar-benar terjadi. Setelah penggerebekan itu viral sampai sekarang. Tanpa kalian sadari, kalian komen. Walaupun kalian benci, tetapi kalian komen. Walaupun kalian tidak subscribe. Itu untung bagi mereka. Dan rugi buat kalian. Kenapa saya bisa mengatakan ini rugi? Kalian sudah membuang waktu. Ngetik di HP. Hilanglah waktu kalian. Ya jika kalian benar-benar penikmat, benar-benar viewer, kalian lihat. Oh ini seperti ini seperti ini. Dan kita kan hidup di dunia ini sudah diberikan otak untuk berpikir. Pasti kita semua mempunyai logika. Ya sudah, setelah kalian melihat videonya, kalian pikir, kalian logika. Oh ini seperti ini seperti ini. Selesai kan? Kalau memang dari dulu drama YouTube itu banyak, ya memang saya katakan benar-benar terjadi itu. Apalagi tentang penampakan, pocong bisa dipukul, pocong bisa dijorokin, pocong bisa diajak joget. Ya itu settingan gitu loh. Setan di Indonesia pernah sempat viral kan. Harga diri setan di Indonesia tidak ada. Ya itu settingan. Jadi kalian jangan baper gitu loh. Semua itu sudah direncanakan. Dan mungkin mereka banyak mengeluarkan modal untuk tag satu video. Tetapi jika kalian bikin seperti itu, kasihlah di kolom deskripsi penjelasan bahwa semua ini hanya settingan. Gitu. Penelusuran, tiba-tiba ada penampakan. Dari kapan namanya sosok gaib bisa kelihatan di layar, bisa di kamera, di foto terus ada kan? Ya mungkin 1:1000 yang pernah melakukan ataupun merasakan itu. Dan jika ya ini saya terakhir membahasnya ini, tentang kita bisa melihat jin, melihat sosok gaib. Mungkin ada yang berkata kita tidak bisa melihat jin, tidak bisa melihat hal gaib. Lalu, lantas, untuk apa Tuhan memberikan kelebihan bagi orang yang mempunyai indera keenam? Sudah banyak kan dari dulu sampai sekarang. Mereka bisa melihat hantu, bisa melihat jin. Ada masalah nggak? Ada debat nggak? Nggak ada kan? Mereka lihat-lihat sendiri, takut-takut sendiri. Jikalau kalian tidak bisa melihat, ya dihargai saja. Mau mereka bohong atau tidak, itu kan urusan mereka, bukan urusan kalian. Seperti itu. Mau bahas apa lagi? Ya mungkin kalian kan yang tahu saya,
dari video-video saya kan, yang saya bisa ngobati, saya bisa membantu orang kesurupan, saya bisa membantu orang yang ketempelan. Itu semuanya bukan berarti saya memakai hal gaib. Kita pakai logika dulu. Jika logika tidak bisa, baru kita pakai hal gaib. Dari dulu ilmu Rogo Sukmo, ilmu Rawa Rontek sudah terkenal di Indonesia. Bahkan ya, kakek ataupun wujud kita dulu, dia pasti juga tahu dengan Rogo Sukmo, dengan pelet, dengan pesugihan. Tetapi kalian pasti berpikir seperti ini. Kalau dukun bisa memberikan pesugihan, bisa memberikan penglaris, kenapa dukunnya sepi? Pasti kalian berpikir seperti itu kan? Yaitu hanyalah dukun yang pura-pura sakti. Kalau dukun yang benar-benar sakti, mereka tidak mencari kekayaan. Yang mereka cari hanyalah ilmu, bukannya uang, gitu loh. Dan misal diajarkanlah, ada orang pintar, orang benar-benar sakti, menurunkan ilmunya kepada orang. Nah, orang yang diberikan ilmu ini belajar belum sampai selesai, yaitu bukan sakti namanya, karena berhenti di tengah jalan. Sekarang seperti kita sekolah SD lah, kelas 1 sampai kelas 6. Terus misal kelas 5 keluar, ya kan berarti belum tuntas. Pelajaran di kelas 6 belum dipelajari. Ya kita kembali lagi bahwa ilmu itu mempunyai tingkat. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Seperti itu. Kenapa kalian tidak menghujat orang-orang terdahulu tentang mempunyai ilmu kebal, mempunyai ilmu ini, ilmu itu? Kenapa nggak dari dulu? Kenapa baru sekarang? Iya, dikarenakan mungkin pesulap merah sudah beraksi. Ya saya tahu, pesulap merah itu niatnya baik, ingin memberantas para dukun cabul, dukun penipu. Tetapi kita kembali lagi, dukun bukan hanya satu. Ada dukun beranak, dukun spesialis pijat, dukun spesialis santet, dukun spesialis pengasihan, pesugihan. Jadi itu. Dan Marcel ini menggerebek dukun yang pura-pura sakti, bukan yang benar-benar sakti. Kalau kalian tidak percaya, tanya saja kepada pesulap merah. Dikarenakan apa? Jika pesulap merah ingin mencari dukun yang benar-benar sakti, dia harus datang di bawah gunung, di tengah-tengah hutan, para persembunyian dukun-dukun yang benar-benar sakti, dengan rumah seadanya, dengan kondisi rumah sederhana. Beliau benar-benar sakti, dan beliau tidak ingin mencari kekayaan dengan ilmunya itu. Ya, itu saja yang bisa saya berikan kepada kalian. Ambillah hikmah dan hal positif di balik apa yang saya katakan. Jika jelek silahkan kalian buang, dan jika baik silahkan jadikan pelajaran atau edukasi kepada kalian. Saya tidak capek-capek lagi ingin memberitahu kepada kalian sebagai netizen yang melihat hiburan, ataupun kalian para penggemar pesulap merah, ataupun para pengikut dari Gus Samsudin. Mari kita doakan agar semuanya segera selesai dan tidak menjadi panjang, dan semoga tidak jadi perang fisik, perang yang benar-benar perang di dunia nyata, bukan di dunia maya. Saya Taufik, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian, dan semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.